Demikian juga pemerintah pusat. Kalau dia tidak punya cash flow untuk bayar gaji, belanja rutin, dia bisa menerbitkan yang namanya SPN, Surat Perbendaharaan Negara. Jadi menurut Harvard Business Review, terdapat keanehan dalam situasi global saat ini. Pasca direvaluasi harga emas yang besar itu akan terjadi di 2025, 850, itu 2 kali lipat dari hutang jatuh tempo saat ini, 2024. Ya, waktu itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga ditanya di DPR ketika awal-awal, bayar hutangnya gimana? Dia tidak jelas menjawabnya. Korupsi aja sekian, kita nggak ada apa-apa, apalagi kan dia mencontoh, dia lari kemana-mana. Mau WUS kek, mau IKN kek, mau apapun. Surat utangnya udah terbit. Surat utang itu jatuh tempo. Tetap utangnya harus dibayar. Tetap harus dibayar. Tapi kalau kita sekarang melawan kapitalisme dengan nunggak hutang, apakah kita akan selamat sebagai bangsa? Itu dulu jawab. Lain soal kalau kita bisa begini, Mas Awalil. Kita lakukan penegakan hukum. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah, Mas. Makin seger nih Mas Yanwar. Iya, Mas. Kita harus makin seger. Harus makin seger. Kalau ekonomi ya kita bicarakan. Kalau orangnya harus seger. Begini Mas Yanwar, ini kan baru kemarin kalau tidak salah itu ada berita tentang bahwa Pak Purbaya ini akan menyetop atau ogah malah judulnya itu kan bahasa dia begitu tuh, ogah dengan burden sharing gitu. Berarti anggap aja akhir Oktober nih Pak Purbaya. Padahal kita di sini sudah pernah mendiskusikan pada awal September ya. Jadi hanya seminggu kurang lebih sebelum diganti itu SMI sudah punya Memory of Understanding ya dengan BI ya, ada burden sharing. Nah sebelumnya pada waktu itu disepakati akan burden sharing kurang lebih 200 triliun. Pemirsa, burden sharing yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Bank Indonesia akan membeli surat berharga negara. Kalau Mas Senor suka nyebutnya SUN ya, karena memang dulu namanya SUN. SUN di pasar sekunder. Artinya Bank Indonesia itu tidak membeli pada saat lelang atau pasar primer. Jadi secara hukum tidak langsung ngutangin pemerintah. Yang dilarang kan masih itu, belum boleh itu kecuali pada saat Covid. Nah, disepakati akan membeli di pasar sekunder 200 triliun. Memang tidak disebutkan itu waktu pembeliannya. Nah ini tiba-tiba Pak Purbaya mengatakan ogah melanjutkan. Tapi saya baca beritanya itu masih memiliki 2 arti ternyata Mas. Bahwa apakah, karena 200 ini belum seluruhnya dari data saya kurang lebih 100-120 Mas. 100 lah kita sederhanakan. Selama ketika komitmen itu bertambahnya 100. Nah meskipun ini juga menarik pemirsa, karena ketika BI itu membeli di pasar sekunder, apakah itu bagian dari burden sharing ataukah pembelian operasi moneter? Itu kita tidak dapat informasi. Tapi untuk di catatan Bank Indonesia kan ada, karena yang burden sharing itu berarti bunganya tidak full sesuai kupon, seandainya jatuh tempo bunga. Sementara yang murni di pasar ya sesuai kan. Nah, mesti ada catatannya. Namun Bank Indonesia memang tidak memberikan informasi rutin tentang itu. Tapi dugaan saya di kisaran 100. Mas. Berarti kan belum habis nih kota 200. Nah, ogahnya Pak Purbaya ini berhenti di 100 itu atau berhenti di 200 kan. Itu nanti memang belum pasti. Saya sudah lihat beberapa berita enggak ini. Nah, lalu apa dampak itu kalau umpamanya dihentikan burden sharing itu? Baik dihentikan setelah 200 maupun dihentikan sekarang. Nah, soalnya kalau dilihat kan ada kaitannya dengan menggantikan porsi asing gitu loh, SBN di pasar sekunder itu. Porsi asing itu pelan-pelan turun, secara nominal ya stuck lah. Nah, padahal pada saat yang bersamaan kan itu dibutuhkan untuk cadangan devisa dan untuk stabilitas nilai rupiah. Nah, lebih jauh lagi apa kondisinya atas utang terutama selain APBN. Karena dalam kajian saya, Mas Yanwar, itu ya kita sayang tidak punya informasi presisi banget ya. Jangan-jangan yang memang dibeli di pasar sekunder itu yang memang jatuh temponya setengah tahun lagi, 2 tahun lagi, sehingga kan revolvingnya gampang tuh. Nah, kalau dipegang oleh pihak lain,
ya bargainingnya dia kan kuat. Kalau BI bisa, ini dugaan aja. Saya nggak punya data pemirsa, tapi nanti biar ahlinya yang berkomentar. Nah, lalu bagaimana juga kalau itu dikaitkan dengan pernyataan lain? Karena ini secara penalaran biasa kan beberapa pernyataan atau komitmen kebijakan ataupun kebijakan dari Purbaya ini kan sebenarnya satu dengan yang lain juga ada tabrakannya lah. Kalau saya bilang tidak konsisten nggak benar juga, yang saling bisa mengeliminasi. Apakah itu kaitannya dengan penempatan dana sah? Karena kan nanti masalah juga apakah dengan dana daerah mengendap? Apakah juga kemarin kebetulan saya ikut Mas Sarasehan itu dengar sendiri itu pemerintah saya banyak duit katanya, maksudnya saya itu ya Menteri Keuangan bener lah. Kalau gaya nggak penting ya, tapi maksudnya itu kan pemerintah banyak, emang bener banyak duit karena menurut kajian di kanal ini tuh enggak kan, bahwa apakah banyak mengendap, kita juga diskusi secara teknis, ya endapan tuh endapan cash flow, bukan endapan karena kelebihan utang, ya Sal, tapi yang lain kan enggak. Kira-kira gitu, coba kita lihat. Nah, ini Mas terakhir ini 28 Oktober, 1.632,37 triliun, khusus SBN rupiah, tradable, tapi hampir seluruhnya memang tradable rupiah. Nah, ini kan yang jelas dimaksud dengan badan sharing, karena nggak mungkin yang palas, nggak mungkin yang SBN tanpa bunga itu kan. Itu kalau dibandingkan dengan 2024 tuh naiknya sudah hampir 200 tuh Mas. Hampir 200, tapi memang kita tidak tahu di September berapa. 100 kalau saya lihat. Jadi kalau mau dihentikan burden sharing, ini porsinya 25% loh dari SBN sudah. Di zaman normal kan 3%, bahkan ini mungkin dulu Mas Yarno pernah menjelaskan, karena ini asing banyak masuk kan. Ada QE yang membuat dia masuk, sehingga BI megangnya dikit-dikit aja nggak apa-apa. Pelan-pelan ada tapering off dan sebagainya, ada pandemi karena banyak menerbitkan. Next. Nah ini yang, cuma ini tanggal 7 Oktober tadi 28 Mas, karena agak telat datanya Kementerian Keuangan. Nah, ini kan yang saya ingin tadi tetap sama itu sekitar 24-25% ya, yang ujung itu. Tetapi saya memperhatikan ini Mas, government sekuritas ya, SBN tadi, yang dipakai dengan operasi moneter. Pada umumnya positif berarti kan dia menarik, menarik sini. Nah itu memang lazim, berarti dia memang bermaksud ekspansif ya. Nah tapi belakangan ini kan sempat di tahun 2024 itu malah dia justru menjual kan, dan sebaliknya itu. Nah yang sekarang 65,85 triliun itu kan juga berarti untuk operasi moneter kan kecil tuh, tidak terlalu signifikan. Ini mungkin di komentari kalau dia badan sharing pengaruh nggak terhadap itu. Next. Nah ini yang 7 Oktober juga, yang biru ini nominal Mas. Artinya secara nominal kan memang beberapa tahun ini kan stuck aja, fluktuasi di 900 triliun. 900 lebih sedikit, 900 kurang sedikit. Nah, secara yield memang ini ada turun sekarang. Tapi kan ini kalau dilihat sepanjang ini kan enggak turun-turun banget juga. Terakhir tadi 6,25 Mas. Enggak di bawah 6 juga. Nah, ada berita kan bahwa wah ini turun. Ternyata penurunan itu terjadi pada semua kawasan kan. Nah, ini yang arus Mas. 2 bulan terakhir ini. Nah, ini pemirsa, bukannya saya mau nambah-nambah sentimen negatif terhadap Pak Purbaya. Jadi opini bahwa Purbaya menimbulkan sentimen positif, kalau untuk SBN tidak terbukti Mas. Untuk keluar kok netonya 2 bulan ini, September, Oktober. Gitu ya. Next. Nah ini nanti kalau diperlukan Mas, ternyata memang per 31 Desember itu duit pemerintah yang ada di Bank Indonesia itu 495. Tapi saya sudah cek, kalau berupa SAL itu hanya 350, meskipun SALnya 457, tapi kan ada yang tidak di Bank Indonesia. Nah, maka yang 495 itu 100, ya hampir 200 ya, 150-annya itu cash flow. Kalau menurut penglihatan saya, buktinya juga dia giro kan, bukan deposito. Di saat bersamaan, ada utang pemerintah juga ke BI 59, berarti harus didiskon dulu ini kan. Semua yang dimiliki oleh Bank Indonesia, surat berharga kan dia pakai untuk operasi moneter kan. Ini sayang saya tidak naruh yang sana Mas. Operasi moneter per 31 Desember ini besar Mas nilainya dibandingkan posisi-posisi tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini terpengaruh kalau nanti ada badan sharing? Kurang lebih begitu. Agak panjang saya ini biar pemirsa dapat konteks. Nah, jadi pertanyaan pertama yang mungkin kita perlu jelaskan itu, ya kira-kira membandingkan kebijakan badan sharingnya
SMI ini, dan atau kalau nanti tidak dilanjutkan ini dalam konteks menjelaskannya gimana, Mas? Biar kita publik ini paham. Gini, Mas Awalil ya. Terakhir SMI waktu masih Menteri Keuangan, ya, dia kan melakukan sebuah MOU yang tadi dikatakan oleh Mas Awalil terkait dengan burden sharing dengan Bank Indonesia, ya. Penjelasannya tidak cukup baik juga seperti yang Mas Awalil katakan tadi. Tapi kalau dari pemahaman saya, dari membaca yang di-sharing oleh beberapa teman jurnalis, dari mereka tanya ke Bank Indonesia, jawaban Bank Indonesia di-forward ke saya membaca berdasarkan informasi itu. Jadi kalau saya baca tuh gini sebetulnya operasi burden sharing-nya. Bank Indonesia itu membeli di pasar sekunder SBN dalam bentuk SUN. Jadi gini, tadi kan Mas Awalil mengatakan kenapa saya selalu ngomong SUN. SBN itu ada dua, Mas Awalil. Ya, ada SUN yang durasinya di atas 1 tahun. Ada SPN, Mas Awalil, surat perbendaharaan negara. Jangka pendek. Jangka pendek. Jadi untuk kebutuhan cash flow pemerintah. Jadi kalau Mas Awalil misalnya dibaca berita, kalau pemerintah daerah punya kesulitan cash flow, bisa pinjam ke pemerintah pusat. Demikian juga pemerintah pusat. Kalau dia tidak punya cash flow untuk bayar gaji, belanja rutin, dia bisa menerbitkan yang namanya SPN, surat perbendaharaan negara. SPN ini di pasar perdana dengan Bank Indonesia. Jadi kalau kalau pemerintah itu punya kebutuhan cash flow, misalnya penerimaan negara tidak sesuai realisasi, belanja sesuai realisasi kan kurang, Mas Awalil. Ya. Pada saat tertentu. Pada saat tertentu, misalnya Maret, untuk bayar gaji, pemerintah menerbitkanlah SPN. SPN ini dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Boleh ya kalau itu ya, karena dia di pasar perdana. Nah, jadi yang perlu kita jelaskan, kenapa rekening pemerintah di Bank Indonesia itu juga 0%, karena kupon SPN pun 0%, Mas Awalil. Dalam hal ini ya. Nah, tadi jadi kalau Mas Awalil tadi katakan masih ada hutang pemerintah ke BI, tagihan pemerintah 59 triliun, itu dalam bentuk SPN. SPN yang outstanding ketika BI tutup buku. Kurang dari setahun ya. Kurang dari 1 tahun. Jadi nanti bila 1 tahun dipakai. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan rekening SAL yang ada di Bank Indonesia, itu sebetulnya dilakukan yang disebut dengan financial engineering. Tanpa mengalokasikan SAL, karena kan kalau SAL dialokasikan harus masuk ke dalam APBN. Harus DPR ikut. Tapi menggunakan hubungan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan pemerintah. Karena rekening pemerintah ada di Bank Indonesia, ketika pemerintah membutuhkan itu untuk cash flow, agar tidak masuk ke dalam ranah regulasi SAL dialokasikan, pemerintah nerbitin SPN. Nah, sebetulnya BI mengeluarkan uang pemerintah itu juga. Secara teknis keuangan sebenarnya secara teknis tidak melanggar hukum jadinya. Tidak melanggar hukum. Secara teknis keuangan seperti itu. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa sih bunganya 0%? Karena SPN pun 0%. Iya, dia meminjam duitnya sendiri sebenarnya, kan gampangannya begitu ya. Gampangannya ya agar tidak masuk ke dalam ranah regulasi tentang SAL di APBN dan juga APBN. Tidak boleh membeli SBN di pasar primer bisa. Kalau SBN dalam bentuk SUN itu harus belinya di pasar sekunder. Makanya dulu sempat teman-teman jurnalis nanya ke saya, ini sama dengan burden sharing ketika 2020 COVID. Ya, 2 tahun itu. Ya. Kalau waktu 2020 ada burden sharing yang disetujui juga oleh DPR, BI membeli SBN yang SUN di pasar perdana. Itu sebenarnya nggak boleh. Nah, kemudian dari penjelasan BI ke beberapa teman jurnalis, itu memang di pasar sekunder, nggak di pasar perdana. Yang 200 T. Nah, beberapa teman jurnalis mengatakan kepada saya, apa benar nih? Karena kalau konsep burden sharing, yang ada itu BI membeli di pasar perdana. Singkat cerita, Mas Awalil, saya bilang, oh enggak, ini memang dibelinya di pasar sekunder. Kalau berdasarkan penjelasan dari jurnalis nanya ke BI, BI jawab ke jurnalis forward ke saya. Dan saya baca beritanya juga begitu, tafsirannya sama. Jadi saya baca dari penjelasan BI ke jurnalis yang di-share ke saya. Jadi intinya gini, Mas Awalil, BI itu melakukan sebuah yang tadi, yang dalam neraca Mas Awalil, SBN yang dipakai dalam monetary operation. Gitu loh Mas Awalil, burden sharing-nya, operasi moneternya ini. Nah yang ini nih, ya. Jadi kalau Mas Awalil lihat nih,
2024 nih, angkanya kan mencerminkan negatif. Nah, di sini juga positif lagi. Positif lagi. Dulu malah besar. Nah, jadi sebetulnya yang BI lakukan, BI itu membeli SBN dari perbankan, ya, dibeli sama BI. Ya. Terus yang burden sharingnya apa nih? Ini kita ngomong burden sharing yang burden terakhir. sharingnya, ya. Burden sharingnya itu subsidi bunga. Jadi penjelasannya agak nggak jelas, tapi saya baca, saya coba perjelas. Nah, dia bilang kita membagi subsidi bunga agar untuk Koperasi Merah Putih, MBG, dan kredit perumahan, suku bunganya bisa rendah. Ditanggung oleh pemerintah sebagian oleh BI. Nah, saya coba sederhanakan. Tadi kan Mas Walil mengatakan, kalau misalnya terkait dengan operasi moneter dengan pemerintah, ada kupon yang dikecualikan. Tadi kan Mas Walil bilang kalau beli di market, iya kan sama. Nah, sama dengan kupon. Tapi kalau dia burden sharing nggak sama. Nah, sebetulnya yang dipakai itu koridor itu. Jadi ketika dia mengambil SBN di pasar sekunder, ya, harganya itu sebetulnya dinaikin, Mas Walil, kurang lebih. Ini persepsi saya terhadap keterangan Bank Indonesia yang disampaikan ke jurnalis. Jadi persepsi saya, SBN dibeli lebih mahal nih oleh BI dalam operasi moneter ini. Nah, selisih harganya misalnya katakanlah SBN-nya itu di pasar 95. BI membelinya katakanlah 98. Ya Mas Walil ya. Tiga ini, keuntungan tiga perdagangan ini, itu dianggap sebagai subsidi Bank Indonesia untuk bunga. Jadi prakteknya ada kemungkinan tidak langsung pada saat pembayaran bunga, tapi pada saat membeli itu selisih harga yang otomatis selisih yield ya. Ya, selisih yield. Nah, jadi dari selisih yield itu, jadi ada yang bagian pemerintah kupon yang akan dibagikan itu kan artinya karena dibelinya harga lebih mahal, ada yang oleh pemerintah diberikannya, ada oleh BI. Jadi singkat cerita kalau saya baca, oh ini kan bunganya misalnya katakanlah yieldnya 6,75%, ya kan? Dengan dia beli lebih mahal, misalnya dia punya ruang 3%. 3% ini dilempar untuk subsidi bunga ke KMP, Koperasi Merah Putih, ke kredit perumahan, dan ke MBG. Ya Mas Walil ya. Itu yang dilakukan. Angkanya 200T. 200T yang digunakan BI untuk operasi moneter ini, itu uangnya dari mana? Ya, bisa jadi uangnya adalah uang pemerintah sendiri di rekening pemerintah. Ini persepsi ya, analisis. Yang bisa menjelaskan ya Pak Peri, ya kan? Tapi karena kita tidak dapat laporan Bank Indonesia man-to-man, kita hanya tahunan. Burden sharingnya tuh kan di situ. Nah, muncullah kemudian Purbaya. Jadi kalau saya nggak salah 1 minggu setelah itu Menteri Keuangan diganti. Ya, tanggal 2 ke tanggal 8 seminggu persis. Apa bedanya Mas Walil? Bedanya dengan angka yang sama-sama 200 nih. Purbaya menarik dari BI. Dia langsung berikan ke Himbara. Jadi perbedaannya ini berarti bukan kebetulan yang angka 200 ini. Sama. Bukan kebetulan ada di sini. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya makanya kenapa Purbaya mengatakan bye-bye burden sharing. Bye-bye yang mana? Yang ini. Ya kan, bahkan dia mengatakan Pak Prabowo sendiri nggak minta kok untuk apa subsidi bunga Koperasi Merah Putih. Saya baca di berita segala macam. Jadi kan ini kan ingin menunjukkan citra bahwa Presiden Prabowo dan juga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa itu tidak mengotak-atik apa yang dikritik oleh pasar, bahwa independensi Bank Sentral diganggu. Dengan burden sharing itu. Burden sharing. Dengan kritik di pasar yang mengatakan kenapa BI jadi membiayai program pemerintah dengan burden sharing. Nah, Purbaya Yudisadewa menurut saya menormalisasi persepsi ini. Jadi menormalisasi tidak ada yang namanya Prabowo Subianto sebagai presiden. Intervensi Bank Indonesia. Makanya dia bilang Bank Indonesia tetap akan independen menjalankan kebijakannya sendiri, kita akan sendiri. Jadi menurut saya dia lebih mendelivery message, bukan policy.
Jadi dia ingin menormalisasi, membangkitkan kepercayaan di pasar, karena pasar sekarang mulai tidak percaya bahwa Indonesia sudah mulai mengintervensi bank sentralnya. Bank sentral. Nah dia, menurut saya, kenapa dia mengeluarkan statement ini di berita, dia ingin menormalisasi keadaan itu. Tapi kan pasar juga bukan orang bodoh, Mas Awalil. Pasar juga membaca yang kita bahas dalam podcast kita sebelumnya. Dikeluarkan Undang-Undang P2SK. Iya. Yang di situ jelas-jelas bahwa pemerintah bisa memberhentikan gubernur bank sentral. Dengan alasan mengevaluasi. Mengevaluasi, kemudian ada terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ujung evaluasinya kan ya bisa pemberhentian dong. Iya, jadi menormalisasi apa yang sudah dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang P2SK dengan statement ini. Iya. Menurut saya lemah. Enggak levelnya kan? Nggak levelnya. Kenapa statement ini dikeluarkan, Mas Walil? Karena kemarin ada sentimen yang cukup negatif terhadap pasar keuangan kita, terutama pasar modal. Jadi Morgan Stanley, MSCI, di Maret, ya, dia mengeluarkan bahwa di Indonesia portofolionya tidak dalam posisi long, posisinya short. Ini penting ini. Di Maret nih. Jadi kalau kita ingat waktu Maret, itu tekanannya luar biasa terhadap rupiah. Tekanannya luar biasa dari pasar keuangan kita. Salah satu penekannya ini ya. Penekannya salah satunya MSCI. Iya. MSCI kenapa dia mengkoreksi ini? Karena dia melihat fiskal Indonesia rentan. Pada waktu itu kan kita defisit, telat mengeluarkan APBN kita aja kan telat di Maret. Betul. Jadi pasar dia mengkoreksi ini karena dia melihat Indonesia punya masalah dalam fiskalnya. Ya. Kemarin dia mengeluarkan lagi. Dia akan memperhitungkan free float. Jadi free float itu adalah berapa jumlah saham beredar yang benar-benar tidak dikuasai oleh pihak tertentu. Jadi misalnya saham konglomerat kita beredar misalnya ada 1 juta lembar. Tapi ternyata 900.000 lembar itu dipegang oleh pengendalinya. Maka free float-nya hanya 100.000. Menurut Morgan Stanley, angka free float yang berdasarkan Custodian Central Effect Indonesia, KSEI, free float Indonesia rendah, maka dia akan melakukan lagi adjustment. Makanya saham kemarin jatuh. Terutama saham-saham konglomerat jatuh. Bahkan ada satu media yang menulis Prayogo Pangestu dalam sehari kehilangan 120 triliun. Jadi menurut saya, Purbaya main isu, pasar juga main isu. Ya pasar profit taking. Jadi maksud saya, pasar dia punya isunya sendiri. Nah kelihatannya Purbaya ingin menormalisasi ini dengan mengatakan satu, yang dikatakan di Maret tentang independensi bank sentral dan tidak kredibelnya kebijakan fiskal itu nggak ada. Bahkan saya mau hilangin, nggak ada lagi tuh burden sharing. Jadi menurut saya, Mas Awalil, statement ini semata-mata isu melawan isu. Tapi apakah itu akan kredibel? Nah, sebenarnya coba kita lihat data, Mas, data yang ini nih, yang net resident buying ini. Nah, ini. Iya, ini September, Oktober nih. Ini Mas Awalil. Oktobernya sampai tanggal 7 sih baru. Nih ya, ngelihat nih. Bahwa pasar ngelepas yang namanya SBN. Lepas lagi. Itu baru seminggu loh itu. Ya, baru seminggu. Data ini. Artinya, sebetulnya pasar melihat Bank Sentral itu mengikuti apa yang dimau pemerintah, menurunkan BI rate, ya kan? Di saat sebetulnya yield-nya tetap tinggi kan, Mas Awalil? Dia lepasin ini, dia karena untuk mengambil profit taking di rupiahnya makanya melemah. Tapi Mas Awalil lihat di sini yang dibilang stagnan. Jadi sebetulnya peran BI, coba kita lihat ke yang sebelumnya, Mas. Ini Mas Awalil. Jadi, di tengah asing yang stagnan, BI itu menggantikan peran asing. Betul. Nah, sekarang itu artinya, kalau kita lihat tadi yang Mas Awalil lihat, yang dipakai untuk operasi moneter kecil sekali kan? Di antara gross yang dipunyai oleh BI. Dipegang betulan ini berarti. Artinya, BI itu melakukan stabilisasi harga dengan barangnya nggak dilepas oleh dia. Bahkan untuk operasi moneternya. Artinya apa? Kalau pasar ingin mengambil profit taking di rupiah yang jatuh terhadap US dollar, SBN volumenya boleh dibilang dipegang sama BI. Ruangnya itu terbatas. Makanya yang dihantam sahamnya, Mas Awalil.
Artinya kita tidak cukup mengconvince pasar untuk tidak menaikkan volatilitas. Volatilitas kuncinya ini Iya. ya. Artinya pasar tidak happy dengan penurunan BI rate. Karena dia memandang Indonesia masih dalam posisi likuiditas yang sempit. Perekonomiannya. Ini bahasa tegasnya begitu. Jadi kalau misalnya sekarang BI rate diturunkan, saya simpan uang di bank Indonesia, di perbankan Indonesia, bunganya turun. Saya nggak mau. Kebutuhan return saya lebih dari itu. Saya pakai saham, makanya sahamnya turun banyak, kemudian naik lagi banyak. Bahkan di acara saresehan ekonomi itu, Purbaya mengatakan 9.000, oke. Tapi sekarang saya tanya sama Purbaya, 9.000, kemarin 8.000, dijatuhin hampir ke dekat 6.000, dinaikin lagi ke 8.000, volatilitasnya berapa? Suku bunga realnya berapa? Iya, bukan waktu ini ke waktu itu, tetapi volatility. Karena disitulah profit takingnya kan? Sekarang misalnya 8.000, hari ini udah naik lagi 8.200. Besok bisa turun lagi dong. Bisa ke 9.000, tapi artinya range volatility-nya itu menjadi 1.000 poin loh. Dan itu ngaruhnya kemana? Ke rupiah. Makanya rupiah kita cenderung melemah terus. Nah, kalau mau dibaca, artinya apa? Pasar tidak puas dengan penurunan BI rate. Ya. Nah, kenapa pasar tidak puas? Pasar melihat karena BI-nya sudah tidak independen. Masih begitu kan? Masih begitu. Ini yang ingin dikembalikan oleh Purbaya. Makanya hari-hari ini coba dengan statement bahwa burden sharing udah nggak ada. Tapi intinya menurut saya 200 di era SMI modelnya adalah soft power. Jadi antara memberikan suku bunga, subsidi bunga kepada program prioritas agar Bank Himbara bisa menyalurkan ke MBG, ke Koperasi Merah Putih, ke kredit perumahan, dengan konsep dipadu-padankan dengan burden sharing. Jadi gini, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan terakhir, dia melihat kita akan support pro-growth yang diinginkan oleh Presiden terhadap program-program prioritas yang dilakukan dengan memberikan kredit oleh Bank Himbara. Pemerintah memberikan subsidi bunga bersama Bank Indonesia dengan burden sharing-nya, tapi sekaligus menstabilkan harga SBN. Stabilitas Mas Walid. Jadi stability, growth. Nah, konsepnya Purbaya yang dibaca oleh pasar betul-betul full ngelihat itu ke growth. Stability-nya diabaikan. Biarkan oleh pasar saja. Oleh pasar saja. Nah, sementara kalau sekarang misalnya diabaikan, sekarang kita ambil contoh deh. Coba masukin neraca BI-nya, Mas. Ini. Ini Mas Walil ya. Kita lihat nih. Sumber dana Bank Indonesia itu yaitu uang dalam kan 4,420. Ya. 4,420, 4 sendiri itu udah dalam bentuk SBN. Jadi sekarang dengan melihat kayak gitu, siapa yang bisa mengerjakan stabilitas makro? Ya kalau Bank Indonesia bisa menjaga harganya. Kan tadi kita udah lihat, yang dipakai operasi moneter pun sedikit oleh dia. Berarti Bank Indonesia lebih banyak mengkolek SBN agar SBN itu tidak volatile, tidak turun harganya, sehingga stabilitas bisa dijaga. Ya kan? Ini yang dikatakan oleh Purbaya, ya uangnya dicekek di SBN. Betul. Tapi konteksnya mungkin itu yang kita butuhkan saat ini. Nah, Mas Walil, sempat juga heboh, ya, dikatakan bahwa Bank Indonesia berdasarkan data IMF jual emas, itu sempat ribut. Ada datanya, Mas. Ya. Kan kalau kita hitung Mas Walil, emas ini, tonasenya. Kalau kita lihat di laporan keuangan BI yang sudah tahunan, tonasenya tidak berkurang. Tidak berkurang. Tidak bertambah juga. Tidak bertambah juga. Saya dalam kapasitas melihatnya yang mana? BI kemudian mengatakan menyanggah. Nggak ada, kita nggak jadi jual emas. Saya mencoba berpikir memang BI tidak menjual emas. Tapi rasionya turun.
Iya. Kenapa rasionya turun, Mas Awalil? Ininya tambah gede. Iya. Jadi kalau sekarang kita hitung rasio aset Bank Indonesia, rasio emas terhadap asetnya mengecil. Itu yang dibaca oleh banyak orang, oh BI menjual emasnya. Tapi sebetulnya yang terjadi, BI menambah SBN. Emasnya tetap. Meskipun secara nilai meningkat karena harga ya. Betul. Tapi secara tonase enggak. Makanya di bulan kemarin IMF bilang bahwa BI sudah meningkat rasio emasnya karena harga, Mas Awalil. Karena dalam sebulan ini emas itu naik dari 3.400-an naik ke 4.300, hari ini 3.900. Ngeri banget naiknya. Iya, dalam US dollar, ya kan? Artinya sebetulnya BI kedongkrak lagi, bukan dia beli emas, tapi karena harga. Kenapa ini menjadi hitung-hitungan di pasar, Mas Awalil? Karena negara-negara emerging market, ya negara-negara bank sentral negara berkembang, itu kebalikan dari BI. Dia mengurangi yang di sininya, atau bondnya, surat utangnya dikurangi. Surat utang pemerintah negaranya, atau tetap, tapi dia mencoba melakukan rebalancing dengan membeli emas. Yang paling banyak beli itu Polandia, Bank Sentral Polandia. Itu yang paling banyak. Hampir semua bank sentral. Mereka juga katanya The Fed juga ya. Kalau The Fed, dia diuntungkan harga. Memang dia sudah paling gede sih ya. Kenapa ini terjadi, Mas Awalil? Ya, sekarang saya lihat nih. Ini uang dalam peredaran, currency in circulation. Ini yang disebut dengan likuiditas dalam perekonomian. Ini yang disebut dengan M2 dan sebagainya. Ya, Mas Awalil, saya tidak mungkin akan menambah ini kalau di sininya rendah. Saya kasihkan gambaran. Tahun 1929, ya, ketika crash di Wall Street, menyulut Great Depression di Amerika Serikat tahun 1932. Franklin Roosevelt kemudian menang pemilu. 1934, Presiden Franklin Delano Roosevelt mengeluarkan undang-undang melakukan revaluasi harga emas. Jadi harga emasnya dinaikin, Mas Awalil, dari berapa per ons jadi berapa. Dengan dinaikkan lewat kebijakan undang-undang yang dikeluarkan Franklin Delano Roosevelt tahun 1934, neraca The Fed ini jadi naik di sininya. Faktor karena revaluasi harga emas. Karena ininya naik, ruang di sininya pun terbuka. Sehingga artinya apa? Krisis Great Depression bisa ditolong. Revolving dilakukan karena ininya meningkat. Karena emasnya meningkat. Nah, saya ingin kita melihat dulu cara berpikirnya nih. Begitu nilai aset saya besar, maka saya bisa punya kemungkinan menyerap lagi yang namanya surat utang. Nah, pola ini, Mas Awalil, tampak dalam tahun-tahun terakhir ini akan diulang oleh The Fed sebetulnya. Terutama setelah Trump mengatakan bahwa dia tetap menginginkan defisit. Ya, berarti masih akan ngutang. Nah, pertanyaannya, Mas Awalil, kalau Amerika Serikat ada hutang jatuh tempo yang besar, lebih besar dari kita, Mas Awalil, dan kemudian masih akan menerbitkan hutang, perbedaan antara Trump dengan Elon Musk di sini. Kalau Elon Musk tuh maunya dalam 2 tahun ini Amerika Serikat tuh cuma fokus di revolving, Mas Awalil, sehingga tidak ada defisit baru. Jadi tapi hanya kan mempertahankan stok utang lama. Stok utang lama yang revolving diambil, tapi tidak menimbulkan defisit baru. Tapi Trump menimbulkan defisit, makanya kan government shutdown lagi kemarin karena surat utangnya belum bisa diterbitkan. Nah, cara berpikirnya gimana, Mas Awalil? Saya membacanya, Amerika Serikat, The Fed, tidak lagi menggunakan regulasi undang-undang seperti dilakukan oleh Franklin Roosevelt, tapi dia menggunakan pasar. Dengan dia melakukan normalisasi kebijakan, ya kan? Kemudian semua kekunci, ya kan, Mas Awalil? Akhirnya buying power ke emas itu naik karena orang melihat ketidakpastian. Saya ada datanya, Mas Awalil. Jadi di Amerika Serikat, alokasi ETF, Exchange Trading Fund, ini adalah cerminan dari alokasi hedge fund global. Portofolio mereka. ETF di tahun 2020 itu sudah mulai membutuhkan cash in, uang masuk, akibat investasi-investasi
yang dilakukan di perusahaan-perusahaan teknologi. Karena besar ya. Nah, besar. Jadi, kalau misalnya pemirsa kita ada yang penasaran, di search saja. Beberapa hari yang lalu ada tulisan di Financial Times dari ekonom Amerika yang menulis ini. Dan bahkan Harvard Business Review juga mengangkat ini. Saya ambil yang dari Harvard Business Review. Jadi menurut Harvard Business Review, terdapat keanehan dalam situasi global saat ini. Satu sisi, ekonomi ini seperti pasca direvaluasi harga emas. Dan kemudian di tahun 1970, coba harga emas yang tinggi ini ditukar dengan kenaikan harga minyak. Harga minyaknya kemudian jatuhlah Amerika Latin, krisis surat utang yang beberapa kali kita bahas. Satu sisi dia bilang, ada cerminan itu di global. Di global. Terutama terkait dengan dipegangnya US Treasury oleh banyak negara, oleh banyak hedge fund. Nah, posisinya tapi menjadi aneh karena sinyal tahun 90 juga terjadi, bubble.com. Jadi gini Mas Walil, ketika tahun 70, ya harga emas itu di-cross dengan harga minyak. Makanya kan dulu ada yang disebut petrodolar. Ya. Harga minyaknya jatuh tahun 77, 78. Harga emas naik lagi. Ketika harga emas naik lagi ini, likuiditasnya kemudian ditempuh, Amerika Serikat kemudian banyak membuat yang .com, ada Amazon, ada segala macam. .com ini di 90 meletus. Bubble ya. Bubble. Nilainya kebesaran. Emas lagi naik. Ya Mas Walil ya. Nah, posisinya di tahun 2020, banyak hedge fund yang membiayai startup membutuhkan cash in. Banyak review di Amerika Serikat dari Harvard Business Review, dari beberapa ekonomi yang menulis, mengatakan bahwa perusahaan teknologi, terutama AI, sebetulnya lagi kesulitan cash flow. Sementara ekonomi AI mereka berputar antar Nvidia dengan AI ini. Jadi sektorial nggak jalan nih. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong bahwa AI masa depan, Amerika Serikat itu sekarang lagi dalam posisi sebetulnya AI-nya menjadi masalah loh. Belum tahu akan jadi masa depan, akan jadi masa kehancuran. Kemudian yang terjadi, kenaikan harga saham AI ini juga di placement oleh ETF dengan cryptocurrency. Ada kripto sekarang, ada fenomena kripto. Di 2022 sudah mulai terjadi rebalancing portofolio ini Mas Walil ya. di ETF. Kemana? Ke emas. Jadi untuk mengurangi kegagalan membayar cash kepada nasabah yang menyimpan di hedge fund, akibat turunnya saham teknologi yang tidak bisa memberikan cash flow, akibat US Treasury yang juga mandek, hedge fund sejak 2022 sampai dengan 2024 beli terus emas. Mengurangi bondnya ya, mengurangi surat utang. Ya, untuk penyimbangan tadi. Penyimbangan lah. Jadi kurang-kurangnya disimbangkan. Hedge fund itu berpikirnya juga kayak central banks. Iya. Saya harus menyeimbangkan rasionya. Menyeimbangkan. Kalaupun tidak mengurangi, minimal nggak nambahin untuk surat utang yang emasnya ditambahin. Menghedging kan masalahnya. Hedging istilahnya. Sininya kemungkinan gagal, kemungkinan saya harus butuh duit. Maka saya menghedgingnya dengan emas. Emas naik terus. Posisi ini terus dibangun persepsinya juga oleh The Fed. Karena dia memang berniat membuat portofolio bank sentralnya jadi balance lagi ya. Karena dia punya emas banyak sudah, nggak perlu nambah, punya dia udah sangat banyak. Nilainya yang dinaikin. Kemudian Trump mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan stablecoin. Stablecoin, Menurut Trump, untuk menghindarkan, bukan hanya Trump nih, karena sudah disetujui oleh Kongres dan Senatnya ya, undang-undang stablecoin itu intinya apa? Untuk menghindarkan bubble di cryptocurrency, maka kripto ini harus dimasuk ke dalam skema stablecoin, koin yang stabil. Caranya apa? Trump bilang, pemerintah Amerika Serikat ikut membeli Bitcoin dan sebagainya. Stablecoin ini intinya apa? Bahwa yang menciptakan cryptocurrency, uang digital ini, dia harus punya underlying dua, emas dan US Treasury, Mas Walil.
Nah, sejak keluar undang-undang stablecoin ini, banyak bank sentral di luar Amerika Serikat, terutama di negara emerging market, beli emas. Karena dia melihat sinyal 1934 dilakukan lagi oleh Amerika Serikat. Kalau dulu pakai undang-undang, merevaluasi harga emas, sekarang mendorong pasar untuk buying power emas sehingga harga emas naik. Karena Amerika ini market maker masalahnya. Dia menggunakan itu. Dan orang mau ngomong Cina, mau ngomong apa, faktanya sekarang devisa emas terbesar ya Amerika Serikat. Jadi kalau harga naik 1 poin aja, Amerika naiknya melambung. Ya Mas Khalil ya. Nah, dengan ruang sekarang udah terbuka emas kayak gini, statement Jeremy Powell, Chairman The Fed tadi malam, menurunkan bunga The Fed dari 4,25 ke 4. Dia bilang, Desember, normalisasi neraca The Fed akan diakhiri. Artinya, ada kemungkinan The Fed ini akan cetak uang lagi, Mas Walid. Quantitative easing lagi. Kalau waktu 2008, dia cetak uangnya dengan berbagai macam burden sharing lah, kurang lebihnya kalau bahasa kita. Tahun 1934 dilakukan dengan merevaluasi harga emas, maka menurut saya, dengan posisi harga emas sekarang udah sampai setinggi ini, The Fed punya ruang lagi. Suku bunga turun ke 4%, dan kemungkinan dia akan melakukan revolving surat utang pemerintah dimulai Desember. Sesuatu yang selama ini dia kurangi dari neracanya, Mas Walil. Itu yang disebut dengan normalisasi. Berarti sekarang dia mulai serap lagi. Berarti artinya apa? Negara kayak Amerika emang nggak pernah gagal bayar, karena dia punya mekanisme. Tapi kenapa surat utang yang gagal bayar ini tidak bisa dicegah? Karena ruang neraca The Fed naik akibat harga emas yang naik. Ya Mas Khalil ya? Nah, pertanyaan saya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Saya bertanya-tanya sebetulnya. Tahun 2024, boleh pemirsa search lagi ke belakang, dalam rapat dengar pendapat di DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya tentang hutang jatuh tempo. Dia menjawab, hutang jatuh tempo yang besar itu akan terjadi di 2025, 850, 2026, 830-an kalau nggak salah, 2027, 800-an. Ya, anggap aja rata-rata dalam 3 tahun ini 850. Dia bilang, itu 2 kali lipat dari hutang jatuh tempo saat ini, 2024. Ya, waktu itu memang 400-an itu. 400-an. Ditanya oleh anggota DPR, cara bayar hutangnya gimana? Dia menjawab, Bapak Ibu di DPR mungkin tidak menyadari, yang 400 saja sudah kita atasi dengan cara revolving. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jurusnya sama juga dengan yang dilakukan The Fed hari ini, melakukan revolving. Tapi pada waktu itu BI masih punya ruang. Ruangnya dari mana? Ya ada rekening pemerintah dan macam-macam lah, ya dari keuntungan falas dan segala macam. Ya kan? Berarti 400 ini di revolving, berarti kan BI mengambil dari pasar yang akan jatuh tempo. Pasar karena dapat uang dari BI, beli yang surat utang baru. Itu revolving. Itu revolving. Gitulah Mas Walil. Yang ininya jatuh tempo, kemudian BI ambil lagi yang ini. Jadi terrevolving sendiri. Tapi kan operasi moneter ini hanya bisa dilakukan oleh bank sentral kalau bank sentral punya rasio kecukupan untuk melakukan operasi moneter itu, stabilisasi. Di neraca itu ya, kelihatan. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga ditanya di DPR ketika awal-awal. Ini ngomong ke sana kemari, kata DPR, bayar hutangnya gimana? Dia tidak jelas menjawabnya. Dia hanya mencontohkan korupsi aja sekian, kita nggak ada apa-apa, apalagi kan dia mencontoh, dia lari kemana-mana. Tapi saya ingin menggambarkan sebetulnya dia tidak cukup clear menggambarkan polisinya. Jadi saya juga ingin memberikan gambaran gini loh, terhadap membuka masalah-masalah administratif, persoalan cukai, persoalan segala macam. Saya apresiasi Purbaya. Memang bagus itu. Bagus. Jadi artinya memang dia masuk ke isu kemuakan orang terhadap birokrat kita. Tapi di samping ada persoalan administratif dan persoalan birokrat yang memuakkan, kita juga ada persoalan yang terkait dengan policy yang kita harus bertahan sebagai bangsa ini. Ini argumennya harus teknokratis ya. Betul. Saya ingin mengatakan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa,
hutang ini dulu belanjanya jelek. Ya. Jangan ragu, salahkan Jokowi, salahin aja. Iya. Bahkan beliau tahu arus orang tidak suka terhadap Jokowi, tidak suka terhadap LBP. Dia juga melakukan itu kan. Seolah-olah dia tidak ada kaitan dengan itu. Ya. Dalam hal itu menurut saya apresiasi. Ya. Berarti Menteri Keuangan Purbaya membuka. Itulah masalah kita. Ya, kotak Pandoranya dibuka. Betul. Biar kita tahu persoalan ini mengapa jadi begini kan. Tapi ketika membiayai belanja yang ugal-ugulan yang tidak berdampak terhadap peningkatan penerimaan negara, mau WUS kek, mau IKN kek, mau apapun, Ya. mau yang dibiayai oleh Bank Himbara tentang infrastruktur, Ya. surat utangnya sudah terbit. Ya. Harus dibayar. Surat utang itu jatuh tempo. Iya, itu tempo bahkan. Ya. Kita tidak bisa bermain di wacana di situ. Kita tidak cukup hanya mengatakan yang salah namanya si A si B. Nah, tetap utangnya harus dibayar. Tetap harus dibayar. Kalau tidak dibayar, maka kita akan gagal bayar. Dan itu tidak urusan bagian itu aja, menghancurkan seluruh trust terhadap Kalau fiskal gagal pemerintah. bayar, itu akan menyebabkan masalah stabilitas makro kita. Iya. Saya lihat kemarin, yang Mas Awalil tanyakan ke Menkyu, tentang resiko, yang DSR. Iya. Mas Awalil, saya ingin lebih menukik. Pak Menkyu, tahun 78, Iya. rasio debt to GDP rasio Meksiko, 31%. Iya. DSR belum kelihatan ada masalah. Mas Awalil kemarin udah ngomong, DSR kita udah 40-an. Masalah. Ya kan? Iya. Apa yang terjadi? Harga oil, minyak, ngedadak jatuh. Ya. Sehingga penerimaan negara Meksiko jatuh. Maka dia pertama tidak bisa bayar bunga utang. Karena cash flow. Kemudian tidak bisa bayar pokok. Ini juga merembet, pernah terjadi di Argentina. Bahkan Argentina kemarin terjadi, Yunani, dan sebagainya. Jadi saya ingin memberikan gambaran, at the end of the game, urusannya Anda punya likuiditas. Iya. Anda mengatakan, uang saya banyak. Iya, itu dikatakan di depan saya juga tuh waktu itu. Berapa? Kalau berdasarkan tadi yang BI yang Mas Awalil katakan, 420. Ya, 490. 490. 200-nya sendiri udah diambil sekarang oleh dia. Iya. Gitu loh Mas Awalil. Iya, Dikasih ke Himbara. Iya. Himbara kemudian kemana? Whatever lah, terserah. Tapi saya ingin memberikan gambaran besarnya. Berarti ruang BI Menyempit. 200-nya udah diambil. Iya. Malah sempat ngomong mau ditambahi, tapi ini belakangan disamarkan. Sempat loh Mas, mau ditambahi 150 Jadi lagi. gini loh, gitu ya. menunjukkan orang banyak duit itu perlu. Tapi pada akhirnya pasar akan mengkalkulasi. Beneran punya duit nggak? Beneran punya duit atau enggak? Dan itu kenapa? Malah tadi banyak jual kan surat utang kita. Iya. Saham kita di bawah volatility. Iya. Jadi saya ingin memberikan gambaran untuk netizen. Mungkin kita senang. Tapi kenyataannya kita akan berhadapan. Kalau kita mengatakan, oh memang kita harus melawan kapitalisme segala macam. Saya setuju, nggak ada yang saya bantah. Iya. Tapi kalau kita sekarang melawan kapitalisme dengan nunggak hutang, apakah kita akan selamat sebagai bangsa? Itu dulu jawab. Iya. Lain soal kalau kita bisa begini Mas Awalil. Kita lakukan penegakan hukum. Dan kita tunjukkan kepada dunia, termasuk ke bondholder. Karena sekarang kan saham di komersil nih. Iya. Surat utangnya. Kita mengumpulkan bondholder. Kita mengatakan bahwa ini di masa lalu kebijakan ini korup. Berarti apa? Yang dia katakan masalah-masalah itu jangan omon-omon, penegakan hukum. Kalau itu dibuktikan oleh hukum korup, bisa nggak kita mengatasi persoalan gagal bayar, potensi kebutuhan likuiditas kita untuk ini dengan menggantinya dengan surat utang baru. Ya, mau surat utang baru atau apa? Karena trust muncul ya. Trust Oh, muncul. ini percaya ini. Percaya, karena kita meyakinkan kepada investor bahwa ini dulu diterbitkan banyak korupsinya. Kita mau bayar, tapi ini mau kami atur dulu nih kan begitu ya. Karena kita punya masalah kayak gini, bisa nggak kita tenornya kita perpanjang? Ditukar ke surat kuponnya, surat utang baru. Mungkin market juga akan ngelihat, ya karena ada penegakan hukum. Iya. Tapi kan kalau enggak, Mas Awalil. Nah, ini kunci ini ya. Saya ingin mengatakan gini Mas Awalil, ya tanpa kita harus sebutkan siapa tokohnya ya. Tadi Mas Awalil sebelum kita
on air kan mengatakan, ya ada satu tokoh politik yang mengatakan melawan koruptor ini kita harus pakai strategi. Sekarang saya tanya, Srakanomics yang disampaikan Presiden Prabowo, Purbaya menyampaikan segala macam. Kalau tidak sampai kepada penegakan hukum, orang yang diserang ini Mas Awil akan ikut menyerang lewat jalan lain. Konsolidasi malah jangan-jangan. Konsolidasi dengan market. Iya, dengan market. Karena dia punya kemampuan di market. Iya. Jadi saya ingin mengatakan, misalnya konglomerat coba ditekan dengan membeli Patriot Bond dan segala macam, lama-lama gerah. Ya kan? Dia kemudian ikut kepada capital outflow. Mas Awalil pernah beberapa kali mengatakan capital outflow dari residen warga negara kita sendiri yang keluar. Ya Mas Awalil. Iya, betul. Kalau sekarang kayak gini, di sininya terdapat tekanan likuiditas, rupiah kita melambung ke atas, tekanan fiskal kita nggak bisa bayar, nggak bisa segala macam, ininya nggak selesai, yang ini akan bergabung ke sini nggak Mas Awalil? Iya, Mas. Jadi saya ingin mengatakan, kita tidak cukup menari-nari saja yang menyenangkan kepada kelompok netizen. Karena gini Mas Awalil, kalau Menkyu Purbaya mengatakan, lihat, sekarang demo-demo berkurang, daya beli belum naik, saya nggak setuju. Bagaimana mungkin daya belimu naik? Orang kemarin aja data resmi, Kementerian Tenaga Kerja masih melaporkan peningkatan PHK di bulan kemarin. Nah, kalau kita ngomong kelas menengah, yang mungkin ada di netizen, di media sosial, mereka ini kan baru sampai kerasa, Mas Awalil. Jadi ada perasaan, melihat nyiung-nyiung di jalan, tapi hidupnya belum kena ke perutnya. Baru rasa. Dia merasa bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Sehingga begitu muncul seorang Menteri Keuangan yang disebut antitesis, saya tidak setuju dia antitesis. Dia hanya masuk ke isu yang menjadi isu yang mau didengar oleh orang-orang yang baru tersentuh rasanya, belum asanya, Mas Awalil. Sehingga wajar saja orang yang belum kena asanya masih punya tabungan, masih punya pekerjaan, melihat ini harapan, masih punya emas, gitu loh Mas Awalil. Sehingga rasanya itu di-entertain oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Tapi orang-orang yang sudah kena asanya, apa di-entertain? Tidak. Dan ini yang akan berpotensi juga merangsek ke atasnya. Kelas atasnya. Happy nggak? Nah, jadi kalau dikatakan, Menteri Keuangan mengatakan peran swasta. Iya, betul. Dia mengatakan itu. Peran konglomerasi dan sebagainya untuk masuk. Menurut saya mereka juga akan mengkalkulasi. Ini deliver nggak? Deliver nggak? Kalau bicara gampang. Ekonomi ini akan selesai kalau kelas atasnya mulai bertransaksi ke kelas di bawahnya. Kelas di bawahnya bertransaksi kelas di bawahnya. Sekarang kita lihat aja. Kelas di atasnya juga numpukin emas. Jangankan kelas di atas. Kita lihat aja Mas Awalil. Ketika kita deflasi kemarin. Emas tetap inflasi. Artinya jangan kita ngomong dulu konglomerat. Kelas menengah kita kelas saja. Menengah yang misalnya cuma sudah berjaga-jaga. Sudah berjaga-jaga. Bandar sudah. bubur aja mungkin sudah beli emas gitu. Mas Awalil, saya coba melakukan satu menguji ya. Saya tanya ke beberapa bank, terutama bank-bank syariah. Nanya emas secara fisik, batangan. Oh nggak bisa Pak, antri. Kalaupun ada, vault kita untuk nyimpennya penuh. Jadi kan kalau sekarang saya beli emas batangan, saya sewa locker disimpan di bank. Nah, pemerintah di Maret itu muncul idenya bank bullion, bank emas. Orang yang sekarang beramai-ramai pengen ke emas ini dibuat rekening emas. Jadi dia dinyatakan punya emas ya, punya seperti emas. itu. Kalau ingin nuker emasnya, nanti emasnya ditukar di Pegadaian. Kan kerjasama antara bank Himbara dengan bank Syariah dengan Pegadaian. Mas Awalil, saya iseng tuh ngelihat di TikTok di mana beberapa ustadz, terutama yang alirannya agak keras lah. Agak keras. Dia mengatakan itu haram, walaupun diselenggarakan oleh Bank Syariah. Saya nggak coba aja lah, pemirsa cari. Saya coba simak, kenapa dia mengatakan haram? Karena dia bilang beli emas itu
harus ada barangnya. Kalau dalam bentuk rekening nggak ada sama emas dengan fisiknya. uang kertas berbasis emas. Dia bilang itu kira-kira Goro dan Masyir lah. Iya, gitu. iya. Masuk akal lah. Saya ngelihat, saya coba pelajari, ternyata memang ini dari Imam Ghazali dan sebagainya. Bahwa intinya kita dalam jual beli itu harus ada barangnya, harus ada uangnya. Pertanyaannya kan muncul. Kalau sekarang rekening emas, masyarakat nyuruh di emas, harga emasnya terus naik. Suatu saat masyarakatnya ingin menebus, saya mau tukar dengan emasnya ada nggak? Iya. Saya nggak mau ditukar duit, saya mau emas yang saya tabung itu. Itu satu masalahnya. Kedua, ketika saya masuk ke rekening emas, harga emas misalnya masih 1.600.000 misalnya. Iya. Harga emasnya sekarang 2,5 juta. Iya. Di depan nanti krisis. Semua orang pengen menguangkan. Iya. Uangnya cukup nggak? Iya. Ini yang disebut kemungkinan terjadi krisis kan Mas Awalil? Iya. Jadi kalau kelas yang sekarang nyimpen emas, hidupnya terus dalam rasa tidak pernah kena asanya, dia mungkin tidak ada kebutuhan menguangkan emasnya. Iya. Tapi kalau mulai kena, ada butuh buat sekolah anak lah, ada butuh apa, dia uangkan. Dan ini terjadi cukup masif. Saya khawatir kita kayak Korea Selatan tahun 97 Mas Awalil. Kelas menengahnya menguangkan portofolionya. Crash. Ya, Mas Awalil mengatakan optimisme harus juga mengatakan resikonya. Iya. Jadi saya ingin mengatakan dunia sedang di tengah ketidakpastian. Semua orang melihat bahwa menghedging ketidakpastian masa depan dengan emas. Dan emas itu adalah besar kemungkinan kalau terjadi crash akan diuangkan. Maka pola yang sama juga akan terjadi di kita. Apa langkah taktis kita untuk ini? Kembali ke pertanyaan, burden sharing bukan hanya persoalan 200T yang diganti. Burden sharing ini juga persoalan bagaimana bank sentral kita mengharmonisasi kebijakan. Revolvingnya berapa, hutang baru berapa. Bahkan sekarang muncul ide bahwa Pemda boleh berhutang ke pemerintah pusat gitu ya Mas Walil ya. Nah jadi saya ingin mengatakan ya kita harus kembali kepada akar masalahnya. Beberapa kali saya lihat Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengatakan, saya ini orang riset. Saya orang yang ngerti matematik, modeling. Ya, saya ingin mengatakan gitu. Mari kita kembali ke hal-hal yang rasional. Uang kita punyanya berapa? Rasional. Beban kita berapa? Beban harus kita jelas. Berapa? Rasional. Berapa yang harus kita revolving? Rasional. Berapa yang harus kita menerbitkan surat utang baru? Rasional. Ya, kita punya harapan apa, risikonya apa, ya dihitung kan? Ya, dalam rasionalitas itu, ya. Apa harmonisasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Betul. Kalau fiskalnya menunjukkan egoisme, moneter pikir sendiri aja, ini kan uang saya diambil. Ya moneter kan juga nggak ada duitnya Mas Awalil. Apakah ini dihitung? Kalau mengatakan bahwa saya ingin membangun optimisme karena ingin mendorong sektor swastanya. Sektor swastanya terdorong nggak? Sejauh ini yang saya lihat enggak. Mereka malah keluar duitnya. Gitu Mas Awalil. Jadi ya saya ingin mengatakan bahwa ya kembali ke rasional. Kembali ke hal-hal yang kita baca. Kita tidak bisa steril dari persoalan geopolitik. Jadi ada faktor eksternal harus dihitung. Harus dihitung. Eksternal seperti apa, kita harus jujur melihatnya. Karena kita bukan market maker. Iya. Kalau globalnya kayak gini, kira-kira dampaknya ke kita apa? Jadi singkat cerita sih kalau menurut saya, dengan sekarang mengatakan seolah-olah pemerintah banyak uang, fiskal jalan sendiri, silakan moneter jalan sendiri, sebetulnya Amerika Serikat aja melakukan konsolidasi, semua negara melakukan konsolidasi. Statement ini menurut saya agak menentang pasar ya. Dan ini statement yang seolah-olah dikeluarkan oleh pemerintahan yang memang banyak uang. Cina sendiri tidak gitu Mas Awalil. Yang punya sektorial gitu loh. Jadi maksud saya ya saya kembalikan ya. Sekarang kan dia lagi media darling nih. Dalam beberapa hal saya sangat mendorong beliau. Ya, terutama terhadap reform misalnya ya terhadap daerah, terhadap KL. Kalau yang lambat terhadap ininya penyerapannya menurut saya memang harus begitu. Saya dukung soal gitu.
Tapi terlepas dari hal-hal teknis. Tapi dukung itu maksudnya direalisasi. Oh iya, jangan ngomong aja kan. Jangan diomongin aja. Nah, termasuk misalnya sekarang ngomong ini penegakan hukum. Kalau nggak ditegakkan hukum kan orang ngelihatnya ini. Iya. Itu ya. Jadi ya seperti itu Mas Walil. Iya. Yang jelas saya ingin memberikan gambaran, jangan-jangan Menkyu PYS ini seberuntung Menkyu SMI. Iya. Mas Walil, ketika tahun 2008 terjadi crash, Iya. orang rame-rame ngomong selesai nih. Heeh. Dulu ingat Menteri Keuangan Sri Mulyani juga media darling sama kayak gini. Orang banyak, wah kita kalau ngelawannya susah dah, gitu loh, ya kan? Karena dia juga sama dulu reform Departemen Keuangan, reform segala macam. Dulu orang mengatakan, wah Amerikanya jatuh, ya kan? Kita ikut. Sementara ini anaknya IMF, anaknya Bank Dunia akan ikut jatuh bersama kapitalisme, ya kan? Apalagi ada Century, Century segala macam rame-rame. Tahu-tahu Maret 2009, Maret 2009, oh pulih lagi, cepat. Terpilih lagi SBY, kan gitu loh. Jadi artinya yang tadinya udah ini kan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dapat panggung lagi. Ya walaupun terus ini sama Century ya. Kenapa keberuntungan itu muncul? Karena Amerika Serikat memutuskan quantitative easing. Iya, QE ya. QE. Nah, siapa tahu nanti QE-nya menyelamatkan lagi. Nah, jadi saya juga ingin mengatakan, bisa saja Menteri Keuangan Purbaya Sujudi Sadewa ini, kenapa dia berani ngomong gini? Dia sudah menghitung Mas Walil bahwa dengan ruang di depan kurva, bahwa nanti akan ada QE di dan tahun ini depan. sinyal ini muncul dari Jeremy Powell semalam yang mengatakan Desember Amerika Serikat akan menghentikan normalisasi. Jadi kecenderungan Amerika QE lagi kan? Ada. Nah, dalam podcast kita dunia tergantung terhadap surat utang, kita kan udah bilang begitu negara luar itu QE, ekses likuiditasnya masuk ke negara berkembang. Jadi menurut saya bisa jadi Mas Walil, hitungan beliau itu seperti itu. Tapi saya juga ingin memberikan gambaran berdasarkan review dari Harvard Business Review, beberapa ekonom segala macam, ada dua anomali yang terjadi sekaligus sekarang. Jadi belum tentu juga QE-nya seperti biasanya akibatnya kan. Dan saya ingat tuh kata sampean bahwa rebalancing hedge fund ini faktor kan. Biasanya di Maret dia melakukan rebalancing, apa positif atau negatif dari sisi kita. Jadi bisa saja bahwa QE saat ini itu masih terkait dengan waktu revaluasi harga emas 34, ujungnya Perang Dunia Kedua, 1944 Amerika Serikat Bretton Woods kan. Kan bisa ke sana Mas Walil. Jadi walaupun QE tapi QE-nya dikurung di internal Amerika Serikat. Karena soal geopolitik pada waktu itu. Nah, ya kan? Nah, sekarang juga bisa terjadi gitu kan? Amerika Serikat QE, tapi ekses likuiditasnya tidak merembes. Tidak seperti 2009. Tidak seperti 2009, maka kita juga harus antisipasi. Jadi, saya ingin fair aja. Mungkin beliau dengan data risetnya dan sebagainya, dia melihat ada secercah sinar seperti dulu 2008. Gitu loh Mas Walil, bahwa di depan kurva. Itu yang menjawab kenapa dia optimis bahwa modal asing akan masuk lagi. Asing akan masuk lagi karena kemungkinan Amerika Serikat mengkapitalisasi kenaikan harga emas ini. Gitu loh Mas Walil. Jadi kenapa dia juga ada positifnya? Bisa berpandangan gitu, menurut saya dia melihat ke sana. Tapi saya juga ingin memberikan, karena kan teman yang baik dari pujian kritik. Ini berlomba dengan waktu. Kritik saya, tapi situasi kita sama 2008 beda loh. Beda. Tadi fakta kita itu nggak ada yang enak itu sebenarnya. Semua ini menunjukkan bahwa kita ada jatuh tempo yang besar segala macam. Jadi ada persoalan cash flow. Jadi kalau 2008 itu stamina kita masih bagus, sekarang stamina kita udah nggak begitu bagus. Artinya kan bisa jadi, walaupun di sini ada QE, kita tidak seberuntung dulu. Itu aja sih fairnya. Gitu ya pemirsa, kita memang asal-usulnya bicara soal burden sharing, yang kebetulan angkanya sama-sama 200T. Tapi dari bicara tadi kelihatannya bukan kebetulan, sama-sama 200T itu. Penjelasan Mas Yanuar sebagian mungkin bersifat teknis, sehingga mungkin pemirsa harus lebih men-skip atau mencari info baru tentang yang teknis itu, tetapi pesannya cukup jelas ya. Mas Yanuar ini melakukan tinjauan atas pernyataan tersebut dan juga secara umum kebijakan Purbaya. Menurut saya cukup fair bahwa ini adalah pernyataan, ada yang rencana kebijakan, ada yang mungkin bisa jadi kebijakan. Ini memang perlu diuji ya oleh waktu, juga oleh konsistensi beliau sendiri.
Nah, saya juga sempat nanyakan kemarin, nggak ditanggapi. 1-2 bulan ekspektasi positif itu pasti akan menguntungkan. Tetapi kalau nggak deliver, dia bisa memukul balik. Nah, tentu kami berdua sebagai warga negara Indonesia ya tetap berharap yang terbaik. Ya. Terlepas kami mengkritik perbaikan, kita berharap ya yang dilakukan Menteri Keuangan, yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh stakeholder perekonomian ini membuat ekonomi kita. Ada nasihat yang bagus Mas Walil. Ya. Ketika jadi pengamat, ya, atau analis, kemampuan berbicara lebih baik dari kemampuan mendengar. Kritik orang terhadap PYS, jangan kayak analis terus dong, udah jadi Menteri Keuangan. Begitu jadi pejabat, kemampuan mendengar harus lebih baik dari kemampuan bicara. Jadi orang-orang seperti kita yang mengutarakan pendapat, harusnya dia tidak tipis kuping, dia harus mendengar. Dan kemudian memformulasikan apa yang bisa dimitigasi. Itu aja sebetulnya. Jadi sama-sama positif aja. Positif. Demikian ya pemirsa, mudah-mudahan perbincangan kami ini bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mas Yanus.